Shalom, damai di hati. Bapak Ibu terkasih, Jemaat Gemim Gloria, Jakarta Selatan, dan para simpatisan. Hari ini kita bersyukur memasuki bulan baru di awal Maret, tanggal 1 Maret 2024. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia telah menuntun kita sepanjang malam yang telah lewat. Bahkan di pagi ini Tuhan menganugerahkan kita kehidupan yang baru, kesehatan, berkat yang melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di hari ini, marilah kita bersekutu dalam Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kesehatan, nafas kehidupan, berkat yang melimpah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala karya dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dimampukan memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami memohon ampun dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam Markus 8 ayat 38. Markus 8 ayat 38. Beginilah firman Tuhan. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdusta ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi ini. Tema yang diberikan adalah jangan malu mengakui Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ada cerita legenda dari Sumatera Barat yang sangat terkenal, yaitu maling kundang. Kisah seorang anak miskin yang kemudian hari memutuskan merantau untuk memperbaiki hidup. Harapannya kemudian menjadi kenyataan. Ia menjadi seorang yang kaya setelah memperistrikan seorang anak bangsawan. Namun sangat disesalkan ketika ia pulang ke kampungnya dan melihat keadaan ibunya yang sudah tua dan lusuh. Ia sama sekali malu dan tidak mau mengakui ibunya di hadapan istrinya. Akhirnya sikapnya itu berbuah petaka. Saat kembali berlayar, kapalnya diterpa ombak dan hancur, sehingga seluruh hasil kerja kerasnya bertahun-tahun habis dalam sekejap. Bahkan dikisahkan maling kundang berubah menjadi batu akibat sikap durhakanya. keluarga Kristen yang dikasihi
dan diberkati Tuhan Yesus. Karena itu, dalam setiap pengajaran, ia selalu menekankan hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar relasi mereka jangan terputus. Mereka harus menjaga identitas sebagai murid dan mengakui Yesus Kristus dengan iman dalam segala keadaan. Yesus berkata, "Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya." Yesus Kristus menyampaikan hal itu agar kesetiaan para murid jangan pernah berubah. Mengikuti Yesus Kristus memang tidaklah mudah. Menyangkal diri dan memikul salib menjadi taruhannya. Karena dalam banyak kesempatan orang Yahudi selalu memprovokasi pemerintah Romawi dan sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi mereka. Artinya kesusahan dan penderitaan akan selalu ada dalam kehidupan mereka. Karena itu mengakui Yesus Kristus adalah tidak harus malu, sebab mengakuinya dengan sungguh-sungguh adalah bukti ketidaksetiaan yang mengakibatkan hilangnya pengakuan Anak Manusia terhadap mereka dalam kemuliaan Bapanya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sangat disadari bahwa dewasa ini banyak orang Kristen yang tidak mau membuka identitas dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Ada perasaan malu, takut, dan enggan untuk mengakui dan bersaksi tentang Yesus Kristus di hadapan orang yang berbeda keyakinan. Bahkan dengan mereka yang tidak percaya, sebagai keluarga Kristen janganlah kita bersikap seperti itu. Karena ketika kita malu mengakui Yesus Kristus dan bersaksi tentang Dia, maka itu berarti kita menyangkal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus mengingat kerelaan Yesus Kristus yang menanggung rasa malu, menderita, bahkan mati disalibkan oleh karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus melakukan semua itu karena Dia mengasihi kita. Untuk itu kita harus bersyukur karena telah menjadi pengikut Yesus Kristus. Sebab Ia mau kita semua beroleh selamat. Dengan demikian, kita diajak untuk tetap berkomitmen pada pengakuan kita. Jangan berubah, walau di dunia terus berubah. Amin. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, tolonglah kami agar tidak malu mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar kelak kami dimuliakan oleh-Mu di surga yang mulia. Amin. Jemaat Tuhan, Gumim Gloria, Jakarta Selatan, dan para simpatisan, demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus sayang torang semua. Amin.